Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Pemirsa, kita bertemu kembali di channel ini. Insyaallah senantiasa bisa memberi berkah dan bisa menjadi bagian dari referensi kita untuk saling mengingatkan kepada sesama. Mudah-mudahan Allah bisa meridhoi kita pada kesempatan kali ini. Nah, yang kita akan bahas pada kesempatan ini bahwa ada 3 golongan orang nanti yang dihisab menurut penyampaian Rasulullah melalui hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, siapakah ketiga golongan tersebut dan bagaimana kondisi sebenarnya? Yang pertama adalah orang yang selalu dan ikut berjuang, berperang ketika ada perang untuk mempertahankan agama. Jadi dia berperang, kemudian mati di peperangan dan oleh banyak orang, termasuk pasukan dan teman-temannya, disebut sebagai orang yang mati syahid. Sebagaimana kita ketahui bahwa mati syahid dalam agama Islam, agama kita, tentu ganjarannya adalah surga yang dirahmati Allah SWT. Nah, ketika di akhirat nanti mereka ini dipanggil menghadap pada Allah SWT dan ditanya, apa yang telah engkau lakukan selama di dunia ini? Dia menjawab bahwa saya telah berperang di jalan-Mu Allah. Semata-mata karenamu saya berperang untuk mempertahankan agama ini. Namun jawabannya didapat ternyata berbeda apa yang diharapkan. Nyata jawaban dari Allah, engkau telah berdusta. Sesungguhnya engkau berperang bukan karena ikhlas, tapi karena ingin dipuji sebagai seorang pemberani. Sehingga orang tersebut di dalam riwayat tersebut justru akan diseret ke neraka jahanam. Kemudian yang kedua, pemirsa, adalah orang yang memiliki ilmu pengetahuan di bidang Al-Quran dan hadis. Ketika ditanya, apa yang engkau lakukan di dunia? Saya memiliki ilmu pengetahuan tentang Al-Quran dan hadis. Saya mengajarkannya, saya membuat banyak orang pintar, dan saya selalu memberitahu mereka pengetahuan saya. Selalu mengajarkan Al-Quran agar mereka juga tahu. Namun kenyataannya dijawab oleh Allah bahwa engkau berdusta. Engkau melakukan semua itu, belajar Al-Quran, mengajarkannya semata-mata karena engkau ingin dipuji sebagai orang yang pintar, orang yang menguasai Al-Quran, dan engkau selalu menganggap orang lain tidak lebih dari kamu. Maka orang ini juga diseret ke neraka jahanam. Naudzubillah min dzalik. Kemudian yang ketiga, pemirsa, adalah seorang yang punya harta banyak semasa di dunia. Kemudian dia melakukan banyak infak, dermawan kepada orang-orang yang dianggap membutuhkan, ke rumah-rumah ibadah, ke orang miskin, orang yang membutuhkan. Rajin menginfakkannya. Ketika ditanya apa yang kau lakukan di dunia, saya mempunyai harta
Ya Allah, dan saya selalu menginfakkannya ke jalan yang Engkau ridhoi, memberikan kepada orang miskin, rumah ibadah, yang beramal. Namun jawaban yang diterima adalah engkau berdusta. Engkau melakukan semua itu karena ingin disebut sebagai seorang dermawan, sebagai orang yang sangat pemurah. Kamu tidak ikhlas memberikannya. Semua yang kau lakukan hanya karena semata-mata ingin dipuji, ingin dipuja, dan ingin diviralkan kalau saat-saat sekarang ini. Na'udzubillah min syarik. Pemirsa, orang ini pun diseret ke neraka jahanam. Nah, ini tentu pelajaran buat kita bahwa yang membuat kita dimasukkan ke dalam surganya Allah itu bukan karena perbuatan semata, tetapi yang dilihat Allah adalah keikhlasannya di hati kita. Sebesar apa kita ikhlas, maka benar apa yang disampaikan di ayat Quran bahwa apa yang dilakukan oleh tangan kananmu tidak perlu ditahu oleh tangan kirimu. Artinya apa yang kita lakukan betul-betul ikhlas, tidak perlu harus ditahu orang dan tidak perlu harus dipuji orang. Dan ini tentu sangat berat, pemirsa, tapi semua berawal dari hati kita, keikhlasan hati kita. Dan yang tahu persis hati kita, nilai keikhlasan kita hanya Allah SWT. Sehingga apapun yang kita lakukan, kita senantiasa memohon petunjuk dari Allah dan mohon ampunan atas mungkin ada kesombongan, ada keangkuhan, dan ada merasa lebih di hati kita ketika melakukan suatu perbuatan. Kita bermohon dan mohon ampun kepada Allah SWT, termasuk apa yang saya sampaikan ini. Mudah-mudahan insya Allah betul-betul ikhlas untuk saling mengingatkan kepada kita semua agar bisa mendapatkan ridho dari Allah SWT. Dan kita dijauhkan dari perbuatan-perbuatan yang bisa memasukkan kita pada neraka jahanam. Demikian pemirsa, insya Allah kita semua belajar dan terus berusaha untuk menjadi orang-orang yang ikhlas dalam setiap perbuatan. Insya Allah semoga berguna dan bermanfaat apa yang saya sampaikan ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.